Al-Fatihah. Ini di pulau terang nong terus. Pulau mun 3 bulan terakhir niki kan ngaji sore niku pulau nerang no hadis, mulai kadang Bukhari, kadang Muslim tentang zamanul fitan, tentang zamanul apa? Fitan. Artinya satu periode fitnah. Terus kitab sing jenengan waos niki Tafsir Munir, Tafsir Munir Banawi Banten sing nulis. Tapi ini sama ya. Artinya nanti cara mengartikan ayat ini itu sama ya. Karena kalau mau ngecek beberapa tafsir cara mengartikan sama. Teng zaman fitnah niki kalau suwun ya. Jadi ada satu peristiwa ya, di mana sebetulnya secara basariah ini eleng-eleng ya. Sebetulnya secara basariah sahabat-sahabat yang unggulan itu juga secara basariah sering menganggap kebijakan Nabi itu tidak masuk akal. Misalnya dulu Nabi dalam keadaan masih miskin, kemudian harus perang melawan pasukan Romawi yang terlatih. Itu ada isu bahwa pasukan Romawi sudah sampai perbatasan Syam, perbatasan Syria atau saat ini ingin menyerang Islam. Sehingga mau tidak mau Nabi harus menghadang pasukan Romawi itu. Nabi akhirnya harus mengumpulkan pasukan dalam segala keterbatasan. Ini menghadapi pasukan terlatih. Nabi banyak punya ribuan sahabat. Sebagian riwayat mengatakan sekitar 3.000 pasukannya Nabi berbanding puluhan ribu pasukan Romawi yang terlatih, berbekal lengkap, bersenjata lengkap. Sementara Nabi pengaruhnya nih sahabat-sahabat yang wis kere ora terlatih gak rohan. Cara kaya pulau perang wis ngandel ruke untuk Pak kere gak rohan. Itu kan repot kan. Mau tuh iman, modalnya mana mau iman. Islam mak senengane modal apa? Iman. Repot kere modal iman, payah. Lah kesulitan itu dari segi perbekalan sulit, dari segi waktu musim panas, dari segi air nggak punya air karena padang pasir. Nah buat ini mungkin sampai saya ketik-tiba. Walhasil secara basariah mimba dimaka dayazihu qulubu fariqim minhu. Banyak para sahabat yang cara berpikir itu janggal, melenceng. Nabi tak ben-beno tambah suwe tambah gak rasional. Tapi melencengnya sahabat ini, kejanggalan ini tidak menjadikan mereka berkeputusan tidak ikut perang. Yang perlu sampai catat. Apapun janggalnya tetap daerah perang. Dan kejanggalan itu akhirnya berlangsung. Proses tidak masuk akal itu berlangsung. Misalnya sing diunta sitok, nggih, sing diunta sitok secara berjamaah, sing wong songo ra diunta wis unta sitok lah, sing penting bukan sama sekali. Unta sitok digo gentinan wong napa? Wong songo wong 10. Bahkan saking ngerinya itu satu kurma diisap orang 2. Kadang diisap sampai 10 sahabat gentinan. Yang penting ada asupan gizi. Ada asupan nutrisi. Oh, sentak ngadepi pasukan yang berlatih, bersenjata, berbekal. Yes. Ayat ini di zaman kulo teng sarang riyen masih kelas sanawi. Kulo nu mun paham kalian ayat ini. Ayat ini kulo cerita. Kenapa saya ajarkan sekarang? Gitu? Karena ayat ini itu satu-satunya ayat yang membuat saya zaman di pondok sampai sekarang. Meskipun kere ya mimpin pede mawon. Nanti sobat luwes kere gede mawon. Bayang zaman Nabi bayang saking kere niku kurma sitok di seorang 2 sampai 10. Saiki sak kere-kerene kheru tak piring ujung dintekno. Artinya tidak parah-parah amat itu, tidak parah-parah. Sak kere-kerene Mustafa iki jeneng Pak sepeda motor sitok ditumpaki wong sitok. Nah ini yang perlu jadi catatan sejarah. Bahwa kita tidak boleh cengeng, ini yang perlu jadi motivasi kita. Kita tidak boleh cengeng. Sebetulnya dalam teori nutrisi atau teori apa saja itu sama. Saya pernah ngajar berkali-kali. Contoh gampang nak poso. Sama rumah tenan ngaji wong alim sing penuh penelitian. Kalau bukan sekedar penelitian fisik bukan, penelitian rohani.
Ya penelitian apa? Rohani, lewat petualangan rohani. Contoh gampang tak foto. Wong poso mulai subuh sampai maghrib itu tidak makan, tidak minum. Itu sampai nanti pas buka itu pakai satu kurma saja dengan seteguk air. Ya. Dengan orang sing makan wareg sak piring ngombe sak gelas penuh. Itu nak kon tukaran gula, itu tetap 50-50. Mereka koyok pulih, yang penting tidak sama sekali. Dalam Islam itu yang penting tidak sama sekali. Makanya Nabi ngendikan umatku itu selalu dalam kebaikan, selagi bergegas berbuka, meskipun walau bijurati wa'id, meskipun dengan hanya seteguk air. Sama. Artinya sama itu begini. Kemudian dalam konteks perang, wong kafir sing melimpah harta, engkau mangane sak piring, dan dia punya tenaga karena mangan sak piring penuh. Iku mbok rugen sing mangan sak puluhan nambah banyu sak gelas. Itu sama. Kemungkinan menang kalahnya apa? Sama. Apalagi kalau perang pakai senjata, tidak pakai gulat. Iku ndi sing kena dhisik ya mate. Artinya apa dalam konteks jihad? Tidak menjadi alasan sing mau kelar mangan sak puluhan menjadi tidak wajib jihad karena punya musuh sing mangan sak piring. Ngono paham iki natijah itu sing perlu sampeyan paham ya. Nah, sekarang umat Islam itu kan cengeng. Mosok mangan sak puluhan nglawan wong sing mangan satu. Dalam masalah uang juga sama. Kulo niku anak kiai level kabupaten level Jawa Tengah. Iku padha ae kowe lunga mbek wong sing sanggup sak miliar. Lunga ning perjalanan kene Semarang. Dan bupati misal. Itu ambek sampean sing sangu 500.000 itu PD-nya sama. Karena kamu tahu di perjalanan paling butuh marung, butuh rokok. Sementing ora gas lho, mus haram lho, lu ora sanggup gas haram. Dosa. Mergo mesti tahu mah, mau sufi itu do langit teger blas. Mboten kenapa saya membawa kiai kabupaten, kula niku sering kadang lunga mbek wakil bupati, mbek bupati. Karena kebetulan kadang teman saya, kadang keluarga saya. Itu sama. Karena kita tahu, kok mangani sing sangu sak miliar sak piring. Aku sing sangu 500.000 ya sak. Wong sing duwe sak miliar rokokan sik merek apa wae sak mutan, sak lonjor. Sing kiri kaya rukin nggih napa? Sak lonjor. Dengan filosofi itu tidak ada alasan kamu minder, karena sama. Paham ya? Angger kowe berpikir tidak sama, mesti utek tembek dengan Toma. Kiri to, Toma. Jadi sangu 500.000, 200.000 terdempak-dempet. Karena apa? Kamu minder ngadepi orang yang sangu 1 juta. Kenapa kamu minder? Karena kamu Toma, ingin punya uang 1 juta. Dan gue imanem pas-pasan, ngenteni PDW, ngenteni DDW 1 juta. Padahal dari tidak PD itu kemudian lahir watak Toma. Lahir dari mental budak, mental abdi. Jika seorang kiai atau santri nak lunga mbek bupati, posisine bupati sing ngandani dadi santri yo kerja bareng lho, urip kok nganggur tok. Santri terus meninggal. Mergo ngrasa kere gak pede. Coba kalau padha pedene, yo tak tampa nasihat soal kerja pancen pinter kowe, tapi kita tak nasihati. Ya bet salat bareng tok. Ning donya sementara. Wani to tanggal sing ngono. Lendak gak pati wani kan? Penak ekono gara-gara duwe nasihati pelan-pelan kowe ra wani bales. Nasihati. Mergo kowe ora pede. Ora pede dimulai cara berpikir yang salah. Yaiku kowe ngerasa gak banding duit 200.000 kok banding sak miliar atau 100 juta. Coba kalau kamu pede. Lho kula sering dikandani kadang wakil bupati atau keluarga kan sebagian keluarga saya atau teman saya. Kadang ngandani santri itu sebaiknya begini. Ya ngandani ya biasa mohon kula. Iya, nah soal sebaiknya ora santri tok pejabat sebaiknya ngene-ngene cangkem wae biasa mawon rame. Karena saya pede, umpama mau didoleh dalan wong wis sangu 500.000 aku bayangno umbal Semarang narukan nganti ngenteni donya piro. Cara kula marung ya kelar. Sing ora blas haram lho, blas itu haram ngeling-eling. Dalam Islam itu tidak mengenal teori nopo blas, tidak boleh itu. Wala fatak uda malumam masyura wala tafsudha kullal pasti pokoknya blas itu haram. Dalam Islam itu pokoknya radisi blas itu haram, radisi pengaruh blas haram. Orang-orang sing pokoknya sing blas itu haram dalam Islam. Parah. Coba ini perlu. Ini satu-satunya ayat yang saya pede. Kenapa saya pede mimpin?
Meskipun ini tak pimpin yo kere-kere, pimpinannya yo kere. Itu bisa dihitung. Dia kalau kan bolak-balik matur ke ngaji. Ketika di New York di Jakarta banyak apartemen mewah. Di situ banyak perempuan cantik yang menggoda. Kowe iso mikir. Paling banter ning apartemen tingkat 100 tingkat 50 tetep sing digoni iku sak kamar. Nanti kenikmatannya juga karena bergaul dengan satu perempuan. Nah, kowe kan malah nak sekali-kali pede mikir, angen-angen wong modern yo ben. Wong gawe nggon 100 kok digoni mok sak kamar. Kalau padha wae sak kamarku. Padha wae sak kamar. Angen-angen yo ben. Coba kalau orang yang ke kota, santri ke kota membawa iman dan tingkat rasionalitas yang tinggi dengan membawa tingkat kesufian yang baik, tentu akan cara berpikir di rumah gedung kaya apa sing dinggoni yo masak nggone cebloke awak. Di beras pirang tono sing dipangan yo masak. Sehingga saat kamu di rumah punya beras 10 kilo itu PD-nya ya sama, sing 10 kilo, PD-nya sama dengan sing duwe 10 ton. Karena cara berpikir kok sing dipangan sak piring. Nabi ra iso kan berpikir ngono. Mergo mangan kira mangan kan ngeri to. Nah itu kan perbandingan sing ngeri. Haram lah, sampai perbandingan tidak punya itu haram. Dalam Islam haram. Sehingga orang-orang sufi dulu kalau mengajarkan sufi, sama lihat di Ihya di Hikam, cara mengajarkan cara syariat kan ngoten. Sebelum orang itu iman secara baik, dibenarkan cara berpikir karena agama liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Lihatlah orang yang bajunya banyak 2 lemari, 3 lemari, itu yang dipakai juga hanya satu. Mereka nak nganggo 3 bareng jaga pengedan. Nggih mboten. Nganggo 10 bareng jaga pengrawah. Artinya saat rugen duwe klambi 3 mbek sing duwe klambi 100 itu sama, karena yang dipakai sama-sama satu. Sementing ora blas yo udo mergo iku haram. Kok agar blas-blas napa? Haram. Ora sing nganti blas iku napa? Nah, dengan teori ini pula dengan teori ini pula Nabi memberanikan diri untuk jihad. Karena itu tadi pasukan orang kafir yang makan kenyang dengan sahabat yang makan satu kurma, itu andekan perang, itu kemungkinannya juga 50-50 di singkan esek ya mati. Asal gak blas. Contoh wong poso. Kowe poso mulai esuk sampai maghrib, ngombe sak gelas sampai gedang goreng sitok. Itu tenaga pulih. Kira-kira jotosan mbek sing mangan sak piring ya sama. Tapi nak gas tuh lemes tuh. Paham ya? Blas itu tidak boleh. Banyak blas itu apa? Tidak boleh. Dalam Islam blas tidak boleh. Sama. Kue lunga mbek bupati sing sangu 1 juta. Kue rasamu blas entar. Wah, sing kerloyo seruntusan tenan. Tapi nak enggak blas. Misalnya sangu 200.000 atau 100.000 itu sudah cukup ngimbangi. Karena kita bisa ngukur lunga sedina mangan sak piring, rokok sak plat itu masih cukup. Mau didono ning dalan mulai ya masih cukup. Ini penting kalau aturakan karena metode dulu para nabi itu begitu. Yang penting ada sedikit dari zadun minat dunya untuk ilal akhir. Ada sedikit saja, ada sedikit kesempatan, ada sedikit perangkat untuk menuju ilal. Ini penting kalau aturakan karena sekarang orang cara menghitung itu salah. Banyak sekarang itu kiai atau tokoh atau siapa saja cara menghitung itu salah, yaitu dimulai dari keangkuhan. Yaitu tadi misalnya, wah ini mengganti mobil terus di pekerjaan tetap, ono berjuang ya ayam, misalnya kiai PNS ya ayam, udah kiai DPR kan ayam digaji tetap karena ayam rumah tangga. Ajane ayam merah rumah santri, rumah dunia. Karena ngitungnya tentu dia itu 1 bulan pengeluarannya 2 juta, maka gajinya harus 4 juta. Pengeluarannya dia 4 juta, maka penghasilannya harus 6 juta. Dia tidak pernah menghitung bahwa dirinya dia itu hanya butuh makan 1 piring, 1 potong pakaian, dan 1 tempat untuk merebahkan badan. Itu butuh sak kamar rom. Nah, gara-gara berpikir yang salah ini kemudian ada kekosongan jihad yang berkelanjutan. Yaitu setiap orang yang ingin jihad dengan hitung-hitungan kelengkapan materi dan fasilitas. Akhirnya orang itu jihad tenang. Wong kula bayang jihad itu gampang. Umpama kula ora duwe santri sing seneng kula bubar, sing seneng kula kok preman jihad preman itu gampang. Kok repot. Wong sing diarani dakwah itu dak anas ilallah. Ora ana ning Quran wa man ahsanu qalam mimman da'a ilallah kudu da'a atau labah santri atau ning jamaah pengajian ora ana. Pokoknya siapa saja mengajak ilallah itu baik.
Nasibe wong nek koyo kula duwe santri di penggemar ana sing nasibe wong cilik senengane padha wong cilike ana sing satpam ya nasibe kancanan satpam. Itu semua punya peluang gak apa hilang. Asal cara berpikir tidak dimulai dari tomak. Tapi kalau cara berpikir dimulai dari tomak, wis kiai, DPR, camat, mursyid, ngono berjuang yo ayem. Wong gula akeh, pakanan berjuang tak nggo apa? Manganku dhewe ku. Nah itu cara berpikir yang salah. Makanya lewat ngaji ini sampai akan tahu bahwa yang dialami sahabat itu pernah sangat ekstrim. Iku kurma sitok dipangan wong loro kanthi wong 10. Tapi itu sama, secara gizi sama, secara asupan nutrisi apa? Sama-sama punya kekuatan, punya potensi untuk menghancurkan lapas. Sebenarnya tidak sama sekali. Wah bulan balen ini, musuh kadang santri marah dengan 13 itu ngeri. Itu wamu apa ya itu? Gula kopi ratu penyu kayu bagus, nah itu parah. Cara bola ya gula minimal ya telung ya kira-kira tenek gue telung cingkir kopi lah. Masa orang kiai di tamu sak mobil kan arah. Paling tamunya pateng rentel di Ciloro. Ayo kira-kira paling gak de minimal gula sing penyu kayu ngono apa? Wong lho. Kowe nak blas suhar. Lho kula nanti melarat teng kos-kosan kuwi kula nu santri kula tak dalem tak kandhani. Minimal de gula, minimal kena penyu kayu wong 5. Ya duwe sari minimal gue makan wong 5. Pokoknya minimal harus kita batasi. Paham ya? Kalau nanti melarang. Tapi semenjak dulu saya terinspirasi ayat ini. Betapa kemiskinan itu tidak harus menghentikan perjuangan. Wah orang belas. Ya kan ini lagi. Wah orang apa? Pasti ya tenang dengan mata dong. Wah belas itu dosa. Wah belas itu apa? Dosa. Bar ngaji iki mulai istighfar sing blas-blas iki. Tapi sing toma malah wakil istighfar. Aku berjuang ya bayangane kok nyalak buar. Senengane mesti ngoten, ada gaji tetap berjuang kan ayam Gus tanggem wae. Oh sing ngono kok omong-omong, wong bodho ya ora rasa omong. Kowe ngomongno barang jelas ketok bento ngono nyalek. Bentone ra karuan. Omongane wong angon ta, wong gak roh nah digaji tetap luwe ayam dibagi ra digaji tetap. Iku sampean padha karo muni banyu ku adem, geni ku panas. Lah nek pintu ngono ora usah nyalek kok tawa. Lho kok biasa nasihati caleg-caleg wonten. Iki ketangan pintu suwe nek pintu ya. Pintu sing kandak-kandakno wong. Luwe suwe to nek digaji tetap luwe ayam timbang sing digaji. Tapi padha karo muni geni panas banyu adem. Nang ora waras kaya. Karbu ane iku lek berjuang aja berganti gaji tetap buento kan. Tapi yang seneng ngamuk kula ya ora tersinggung. Sing buen. Salah konsultasi sing ngongkon sapa. Ngawi yo tengok-tengok nang omah diparani. Sing ngongkon konsultasi napa? Sapa? Kalau darani dadi ulama kok sengak aku ora sengak iku kulit hak walau kana murron sing sengak iku kowe ya. Iya iki bocah mikir urusanmu. Kowe luwih sengak timbang aku. Paham ya? Kecuali aku teko moro mak ngandani kowe lho, aku sengak jajah. Kowe sing jajah aku sih malah. Mau tengok-tengok ning omah mbok jajah. Lah nek mertamu agak-agak nek tamu lah nek kritik ini jenenge napa ya? Jajah, penjajah ora sopan. Kalau paling pede. Dan ini penting saya terangkan. Kenapa saya berani pede sama orang-orang kayak gitu? Karena saya merasa cukup. Artinya merasa cukup, aku agar kelar nukokno susu anakku, bojoku kelar mangan. Ya sudah saya nganggap cukup. Angger sing mesti mesti ana unsur tomak. Nak kenal caleg kan gula tambah, salam template tambah. Lah nganti wong buta tambah mesti faktor tomak. Karena orang yang tidak tomak tentu nganggap yang sudah ada cukup. Ini jenenge napa kula wau ngomong, harus ada pengalaman spiritual, pengalaman rohani. Bahwa hidup itu mudah cukup. Sebab itu para sahabat ketika mau menghadapi pasukan Romawi yang dengan segala kelengkapan, mereka tetap pede karena merasa cukup. Engkok mangan tak piring kono ya tak piring. Paham ya? Sama. Nah ini harus jadi pengalaman ya. Peristiwa perang Zatil Usrah itu harus jadi pengalaman. Bahwa untuk berjuang, untuk izzatil Islam, untuk apa saja itu dimulai dari mudah cukup.
Mulane terus wonten ulama ada kenapa al-qanaatu kanzun la yafna. Kita harus harus nerima. Qanaah itu kanzun apa? La yafna. Satu gudang yang tidak akan kering, tidak akan rusak. Bon niki satu poin ya dari peristiwa ini. Terus poin kedua, natijah kedua. Ngeleng-ngeleng. Wong sing ngrasa melarat kudu tobat. Ora oleh nganggep ngaji iki setengah, kudu tobat, mulai kudu istighfar. Dengan kemiskinan yang parah ini bukan roh apa paham ya? Wes melarat ngoneku. Sayyidina Utsman dengan segala kekayaannya itu menyumbang 10.000 dirham. Sorotan ini hampir 100 jutaan. Sama 300 onta. Ini saya takdir nih jumlah ini. Ya, tulis halaman ben 10.000 dirham ya. Sama 300 onta. Ya, dan 50 kuda. Mungkin atau fotokopi. Niki kalau tulis mbek tulisan tangan sing takbir niki. Tapi mungkin di fotokopi enten apa-apa. Niki kalau terang ben tobat, rukun bareng ben tobat. Tobat apa kok ini. Terus wajah Abu Bakar bikul limali. Abu Bakar semua hartanya disumbangkan. Bahwa arba'atu alafi dirhamin, sekitar 4.000 dirham. Terus wajah Umar bin Simali. Separuh hartanya Umar disumbangkan. Bon wau kan cerita kere, saking kere ini kurma sitok dimut wong loro sampai wong 10. Nggak niki natijah kedua ini yang lebih penting. Artinya apa? Para sahabat yang miskin ini kemudian nggak pernah berpikir bahwa konsumsi mereka, kehidupan mereka ditanggung sahabat yang sugih. Itu elem-elem. Sehingga sahabat yang miskin tidak beban bagi sahabat yang kaya. Akhirnya apa? Sumbangan Sayyidina Utsman sing 10.000 dirham, 300 onta ini bisa secara maksimal digo peralatan perang. Orang tak go konsumsi. Sing ngereng-ngereng, lan wong pikir sing ngaji ning kene tobat. Ben wong pikir liyane ra memahami itu urusane masing-masing, wae sing ngaji aku kudu tobat. Jogeman dadi wong pikir sing membani negara. Sehingga sumbangan Utsman yang melimpah ini, sumbangannya Abu Bakar, Umar kena gue nafsu fokus ke peralatan perang, karena yang miskin tidak jadi beban negara. Iku mau sing marat-marat ngerasa wis ora urun, ya wis duwene kurma sitok dipangan kurma sitok. Tidak berharap konsumsi sing berlebih, tapi akhirnya mengganggu aset negara, entek gue mah. Dan kalau selawase mulai cilik anak kiai, mulai cilik ngaji di kiai, pancen krasa tenan, nah adat NU paling parah. Ya sampai hitung, kalau bolak-balik matur, zaman ngaji teng ketongko, matur mantong nganti saat ini kalau matur bolak-balik. Tapi nak di jamaah toreko jumlah wong 1.000 wong jadi 500 wong. Ngekei mangan kabeh, per kepala minimal 5.000. Nilainya pinten? 5.000 peng 1.000, berarti kan nak makan wong 1.000 tak 5 juta. Coba kalau orang-orang ini tidak menjadi beban panitia, tidak usah cara makan. Itu 5 juta, kalau saya misalnya orang alim. Gue perpustakaan sudah berapa judul kitab yang terbeli oleh uang 5 juta. Tafsir Munir regane piro, Ibnu Katsir mu piro, Isya mu piro. Kira-kira 5 juta untuk judul, saya judul bagus. Tapi gara-gara orang miskin jadi beban negara, maka mau untuk mangane wong 500. Ambek dadi bisa beringkit. Iku wae urutane ora matur nuwun. Parahe tetep napa? Ora matur nuwun. Mangan dijebule mok segane garing. Diwae sak pring. Ora urun komen. Sementara gitu panitia ngaji tidak akan bisa maju, panitia toreko tidak bisa maju karena selalu uang dari sumbangan donatur habis untuk konsumsi. Kalau sampai tangklet, berarti kita ikut Gus, gak ngekek mana miskin. Kalau kita sedekah jangan dalam konteks negara. Misalnya pulau dia adik melarat, pulau kayak duit, pulau di toko melarat, pulau sering kayak beras. Tapi jangan acara yang pengajian, yang jihad, yang dinamika kemudian dikorbankan untuk sedekah itamut. Kalau ini sedekah itamut lama apa susahnya sih kamu di rumah ada tetangga miskin kamu kasih beras. Paham ya? Di tongkor atau mangan kayak imam. Tapi kan tidak ganggu uang negara karena itu kulma anfaqtum min khairin falil walidaini wal Robin, kalau kita punya kelebihan harta ya tentu orang tua, kerabat, tetangga dekat. Tapi jangan kemudian acara-acara negara kemudian uangnya habis untuk konsumsi.
Artinya ini berbanding. Zaman perang Tabuk itu Sayyidina Utsman menyumbangkan 10.000 dirham. Kalau ngatur sonto itu berapa coba? Untuk sitok larangnya gak karu. Tapi kenapa tidak ada rumus bahwa yang tani sitok wae Utsman itu disembelih. Jadi ora perlu ana wong melarat mangan kurma sitok dimut wong ah. Kenapa rumusnya tidak begitu? Wong 300 sonto cara sebelah 5 agak ketara. Tapi nyatanya para sahabat tidak pakai teori itu. Paham ya? Sing miskin gentleman, aku merasa melarat itu tak selesaikan sendiri. Sehingga sumbangan Utsman bisa fokus untuk peralatan dalam konteks sekarang misalnya saya ya misalnya kena alat ngaji. Lho kula ngrasakno tenan. Kula cerita guys sing nyata. Bapak zaman Sugeng dulu itu punya acara rutin Rejeban. Itu tiap tanggal 9. Delalah bapak wafat itu tanggal 9 Rejab. Itu setiap acara pengajian, itu bapak karena ikut tradisi sebelumnya semua dikasih makan. Sehingga ketika saya menghilangkan pengajian, wong protes dari Gus Bak ra koyo yai. Kurangnya keimangan ya orang pengajian. Nah aku ngekei pengajian orang mangan malah salah. Biasanya yai nak pengajian orang mangan tak kali ya. Sebenarnya tak pengajiannya ra ono bar. Tapi yang nggak disadari masyarakat setahu-tahunya masyarakat tentang bapak saya kan tahu saya anaknya. Setahu-tahunya mereka lebih tahu saya. Wong awam roe kan nak dicek pengajian zaman bapak, zaman yai dikasih makan. Kan setahu saya. Artinya tahu saya itu bapak sering dapat informasi ada orang tidak kuat, bis dikai mangan, gak dipangan, berkono kok, merasa gak lah ya. Sudah gitu misalnya menyediakan 400 yang datang 200, 600, yang 200 geremeng ora keduman. Sebetulnya kiai kan juga dapat masukan-masukan dari kekecewaan para hadirin. Padahal dibalik itu nganakno mangan wong sewu wis kangelane kiai entek ngamen. Wis ino ning ngarepe para donatur, ino ning ngarepe para penyum. Misalnya bapak dulu punya donatur, kalau orang nyumbang langsung 2 ton atau 2 kintal, ada yang nyumbang langsung 1 juta. Itu kan tetap habis kan? Sudah habis gak dimatur nunggu? Coba kalau sumbangan 2 juta itu kemudian misalnya dibuat perpustakaan. Utawa daerah puskesmas, tiap orang loro ini kurangi duit itu berapa maslahatnya lebih besar. Mohon kita butuh tobat, dimulai dari kita sendiri, diri kita apa sendiri. Kurang kita ilmu nih. Di sarang itu tiap tanggal 15 atau 16 itu ada halnya bajuber. Karena ada kiai dulu kan tiap tamu dikeimangan. Sekarang sarang juga gitu, tiap tamu dikeimangan. Tapi sing anak buah kula, sing santri sarang sing anak buah kula tak kandhani. Soalnya biasanya ada sowan kula riyen. Kira bukan capiro to. Yang itu mentara beras tak anggap mentara beras. Tapi kok beras. Woe per kepala nak mangane tak 7.000 ya bayar, anggap aja marum model baru. Haram gitu kata-kata. Saya mengajari mereka begitu. Saya juga begitu, misalnya aku anak buah sakijang ya, nimbang beras atau berapa pintal, sebenarnya sesuai kira-kira aku gagasan. Saya begitu bukan karena saya lomo atau buatan, saya belajar dari peristiwa ini. Dulu ketika Nabi, kenapa umat Islam kuat? Karena tidak ada dalam sejarah orang miskin jadi beban negara. Gue lagi ya, orang miskin tidak jadi beban negara. Soal secara personal memang iya. Secara personal artinya begini loh ya. Ya selalu nakama ada yunfikun kulmaan faktum min khairin falil waliden wal aqrabin. Kalau kita sedang kaya, tentu kita sedekah sama tetangga, sama sanak saudara yang tua. Tapi sedekah ini jangan dalam konteks saat pengajian, saat jihad. Kalau ingin sedekah ya di rumah, ada tonggo melarat. Ya kalau cerita-cerita nasi Sayyidina Umar, ada rondo melarat, ada Umar diteri gandum, bahkan dibawa sendiri. Ya sudah. Tapi tidak ada dalam sejarah Umar rapat terbuka jihad terus bahkan ngekeimangan melarat sudah. Ini penting harus jadi pelajaran bahwa dalam dinamika negara itu keputusan harus tunggal, yaitu izatil Islam nopo Islam. Soal sedekah tetap itamu to'am yang keimangan tetap, tapi apa susahnya diberi konteks yang lebih modern. Nah, misalnya sama nangkep, tapi saat ini kan kata setiap mursyid ya, pengajian tembuti-buti ono mangan itu. Ya kan masih bisa dielmoni, itu tadi dielmoni. Misalnya pulau teko sak rombongan yang soleh dari ber yang sarang, kan sakit menyumbang beras atau uang yang senilai itu biar kita tidak gasap uang negara.
Anggapnya marung, bayarnya modal ngono. Yang penting kan kita tidak makan uang negara. Efek dari makan uang negara itu tadi, sampean bayangkan uang 5 juta kan untuk konsumsi orang 1000 itu andaikan dibuat perpustakaan, kalau kita lembaga pendidikan itu berapa judul kitab yang terbeli dari uang 5 juta. Kulon pun 2 tahun terakhir ini kolnya bapak tidak ada pengajian. Kulon ini ya wonten yang nyumbang yang suka bahan nyumbang terus kulon didik 1 juta jadi kulon sumbang no boleh ya tak omongin maksudnya piye nak nyumbang biasa gue mangan rata tompo mergo sebenarnya ya ana pengajian ya ana acara mangan dia terserah jenengan peran niku tuku-tuku kitab kula tambahi 1 juta niku cukup tak nggo tuku sarai muslim regane 1 juta nemat ya wis tak tambahi tak tukokno kitab gara-gara yang punya saya artinya ini duwe aku ora rogen iso maca iso tak sebar ilmune paham artinya akan lebih manfaat. Bukan ini tersinggung Allah. Aku suka nak ngomong ora wedi tersinggung. Aku gak potongan kiai sing wedi dihujat, wedi salah paham. Lha kula ngaji teng Bojonegoro teng putih-putih kondo panitia mesti sitok. Acara ngaji to. Pokoke syaratnya sitok. Aku teko kudu langsung ngaji. Ora oleh ana acara mangan haram. Tapi ini bagus mungkin disalahno wong akeh. Kok kiai ini ra dikeiman. Nah, kowe darani kiai kelaparan disalahno wong akeh. Doa. Kowe teko kok keimanan ora wong Ethiopia tapi teko kelapa. Ora potongan orang Somalia loh, ora potongan orang Ethiopia. Coba kalau kita berpikir objektif, saat kita datang dihormat makan kemungkinannya 2, terlalu dihormati atau terlalu dianggap kelapa. Tapi cara berpikir kamu kan selalu kamu asumsikan itu dianggap dihormati kan. Sajane mbok pasti piye kan gak jelas. Aku sawon lho kok langsung ngekek mangan aku kemungkinane loro. Siji dianggap hormat, nomor loro dianggap ora kelar marung utawa wong itu pi. Akhirnya kayak melaku. Kalau ngaji teng Bojonegoro teng mriki teko tetap ngaji. Masyarakat harus dilatih. Kalau konteksnya ngaji, fokusnya ya ngaji. Kalau fokusnya jihad perang ya peralatan sehingga mereka melatih diri menyelesaikan masalahnya sendiri. Bahkan hanya dengan 1 kurma. 1 kurma diisep itu sudah cukup untuk derek Nabi perang 1 hari 2 hari. Nah aku bayangin nih, mau melarat derek Nabi, misalnya perang sampai 10 hari, itu orang yang bawa satu sok kurma, itu sudah cukup untuk 5 hari. Itu banyak sahabat yang ngakali begitu, mensiasati gitu. Gawa kurma itu sak, napa cara kuwi sak gegem. Disai piyambak wong Arab Pak Jubahan. Dadi yo kena entuk rada akeh kan. Niku cukup derekno Nabi perang sampai 10 hari, termasuk zaman perang Khandaq. Niki kula critakno tenan. Sampai wong munafik tuh komentarnya, "Inna Allaha la ghaniyun an hadza." Wah, mosok sedekah mau kurma tak gegem. Inna Allaha la ghaniyun an hadza, pangeran ra butuh itu. Tapi bagi negara sangat berarti karena orang miskin ini tidak menjadi beban negara. Kalau orang kaya ini 1000, berapa uang negara yang dikeluarkan untuk orang 1000? Dan itu sampai ono ayat alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina bis shadaqah walladzina la yajiduna illa judahum fasqaluna minhum sakhirallahu alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina bis shadaqah. Orang-orang munafik itu orang-orang yang melecehkan orang mukmin. Hanya orang-orang mukmin ini cara sedekah tadi sedikit. Jangan salah paham loh, sedekah harus kepada kiai sama orang lain, pada diri sendiri. Artinya mereka bawa rumah sakit kamu di bawah ide, itu penting nggak menjadi beban negara. Tidak diminta kiainya, ya dipakai sendiri. Tapi karena dia membawa sendiri, Kanjeng Nabi nggak perlu mengalokasikan dana untuk makannya orang. Orang perlu membentuk panitia konsumsi. Cukup pengajian panitia konsumsi, biasanya nyambut kiai, bahkan gue sibuk ini, kita pengajian bu kiai ini sudah langit alime, panitia pencatat ngaji ini, sampai pencatat tuh piring hilang, itu gue sibuk ini, piring pecah, jadi pengaji kok nggak rapatnya orang kok terakhir, iya nanti jahit dewi kiai rawon, si rapat terakhir gelas pecah piring pecah, utang pokok sembako piro. Anggo dibagian wong elite tadi di robar. Lewat ana wong.
Wah, iki ngwasi mbok pedes mbok ora wae alam. Mulane kula tawakal to ala Allah. Wis aku wah aku mati selamat, sebenarnya jadi ulama jujur. Wah, penting aku mati selamat. Aku ora kepengen disanjung-sanjung, penting aku mati ketemu pangeran apa? Selamat. Dan saya yakin lebih selamat dengan teori ini dibanding teori ini wong-wong. Aku ainul yakin, hakul yakin. Oh, sentak yakin ya kok. Pangeran mantap selamat dengan keyakinan ini. Terus saya pertama punya adat ini yang saya hadapi ibu saya. Kowe wani dihujat wong enggak? Saya pulang dia wonten. Iya, aku dhisik sakit bapakmu lah sering ngeluh. Ngeluh karena bukan mantel lah. Masyarakat itu piye? Wis dikai mangan masih protes. Sementara sini sendiri anak-anak mangan mesti diparingi ino, mesti ino. Wong jaluk kan ini. Misalnya aku jaluk Mas Romanto lah, jaluk Mustafa lah tetap ino. Misalnya jaluk wong nyumbang beras sak pintal tetap ino, dan sini jaluk tetap napa? Ino. Padahal harus begitu dengan untuk makan orang 1000 gelem-gelem kiai ini ino. Iya betul. Sidikai mesti matur. Nah ini harus jadi pelajaran. Perang Tabuk harus jadi pelajaran. Betapa hebatnya sahabat. Mulane ketika Kanjeng Nabi la tasubbu ashabi. Niki ro ana tenan iki hadis Nabi la tasubbu ashabi. Hei kamu jangan pernah misoi sahabatku. Kowe kabeh umpama sedekah sak gunung emas. Iku ora banding ngambek sedekah sahabatku mok sak mut. Bahkan separuh mut. Falo anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban. Umpama kowe sedekah sak uhud emas. Iku jek ra banding mbek sahabatku sing sedekah mok sak mute kurma. Bahkan separone mut. Karena apa? Sekarang sampean bisa hitung. Aku misalnya jadi kiai sugih, duwe duit 100 juta. Aku di 100 juta paling banter perjuanganku keliling kampung, keliling desa tertinggal pengajian. Sementara sahabatmu di modal setengah mut, iso wani perang ambek pasukan Romawi. Betapa bodohnya kita, duit 1 juta ra dadi apa. Angkatan sahabat sak mute kurma. Iso gowo Islam ngadepi wong napa? Romawi. Mulane Nabi nak ngelem sahabat itu cukup mangke sahabat. Sudah kaum sak gunung emas wis unggul sudah kowe sahabatku sak muko sak mute sahabat kena go ngadepi musuh kowe di 1 juta paling pengajian mbok basa-basi sampai cerita wong sing nekani pengajian kok mlebu suar kok bar mulai bar mangan mulai bar besok pengajian meneh mengko lelel wa kolal jan ampun buge mulai. Ya memang ini baik, tapi kamu harus jujur, itu tidak banding dengan mute sahabat sing sak mut rongmut wis iso ngadepi perang. Enggak ngamek. Mulai dari Nabi la tasubbu napa? Kulo ngrasakno tenan. Kulo ngrasakno tenan. Mulane kulo nglatih jenengan-jenengan, pokoke latihan nyai karo latihan berjuang. Kulo ngrasakno tenan. Zaman kulo melarat teng sarang. Kulo untuk bisa mulang 15.000. Zaman itu kos-kosan itu 13.000. Itu wis kena tanggung rumah santri telu sing ora entuk esel. Tak kei 5.000-an. Zaman itu 5.000 kena gokos setengah ulang. Mergi kula niku kan wong alim. Dadi dikai bapak kula kelar meseli terus sering dikai dhuwit kiai kula. Dadi dhuwit bicara kula tak bagi wong telu. Niku kena go man. Selawase padha beda kula. Artinya 15.000 itu sangat berarti karena bisa mengkiaikan calon kiai. Ambek kowe duit 50 juta kadang enggak ada gunanya. Paling banter kayak nimbang masjid saya ketat ngono wae ditulis ku video natur ha sapa ada ra ketinggalan nah artinya ya betapa uang ya, atau materi di tangan orang alim itu betapa maslahatnya paham ya? Ya kaya kula ngenten iki, mulang kitab kelas tinggi, maca Bukhari, Muslim, tafsir Nawawi. Paling banter kula sing narukan mriki entek dhuwit 300.000. Modal 300.000 manfaate mulang wong, ngalimno wong. Jajal wong di dhuwit 1 juta. Ngalimno wong loro wae ra. Paham? Mulane kula pede nyai ini pede. Kula anu yakin nek kula ketumpuran selamat agar ajaran kula ora sesat nang semangat. Lha nek ngarep sampeyan kula ngerti iki kok ngaten biasa. Mesti alasannya gigi, mesti alasannya klasik. Saya buang awam rasiapmu, si rasiap kiai ini, buang nonton. Allah mikir mau, senengannya mau ngawam di kowo-kowo. Orang awam tidak siap demi. Kalau pun 3 tahun, akhirnya pengajian, soalnya bapak sekarang nggak ada pengajian. Mau tanya, tapi
Tapi tahun pertama banyak yang reaksi negatif, tahun kedua sudah enggak. Mereka tetap datang gitu ya. Bahkan tahun ketiga kemarin teko udah kita. Sekus. Jenengan ora iso dirubah, wae kula anggere tuan mriki tak ape ngaji Gus ya cocok kan. Itu kan hidayah gimana tak. Nah, aku beda itu kan gitu hidayah. Aku wong alim mestine kita anut aku, aku bodhe anut kowe. Iki omongan sing bener to. Di satu sisi kendarane aku wong alim, artinya pantes dinut. Di sisi yang lain karep aku sing anut kowe. Maksudem iku piye? Nek darane wong alim yo kowe siapa anut? Apa kowe darane aku bodoh wae dadi kira wajib anut? Darane bodoh pradosa gede ya. Masyarakat kita ini kan lucu ya. Di satu sisi kiai diletakkan di posisi tertinggi, udah ke wong alim ulama. Di sisi yang lain ketika nerapno teori keulamaan ya, diprotes dari kiai ra umum. Ini marah sing kiai ini tak masyarakat. Mau aku lo tak omongi terus terang, gak ngono pe darane Gus Bak iku ngalim. Saiki kan nerapno kengaliman ku mbok pro. Lah nek kadung padha-padha wae protes ya darane aku bodoh wae dadi kira wajib Pak. Gampang to. Menengah ya. Kabeh anut teges ya wis nak anut ngene iki, gelem tak gelem ngene iki ya. Enggak, ini penting saya sampaikan karena kita ini punya masalah krisis betul. Betapa krisis energi ini dimulai karena yang kaya jadi beban negara, yang miskin ya jadi beban negara. Tekan wis uga lho jadi beban apa? Negara. Enggak ngamal. Wis uga jadi beban apa? Negara. Yang miskin juga jadi beban negara. Cobalah kita berlatih dari peristiwa ini. Kan sakit tuh, misalnya sampean mondok ning pondok kepengen ngaji be kiai. Tak pikir beras 10 kilo mbek ngombe sak gelas kan ya cukup sama. Cuma biaya tinggi karena kamu punya selera, gak seleranya orang kaya. Ngopi ya kebutuhan, rokok kebutuhan, marung kebutuhan, tak ada dia pacaran apa kebutuhan. Itu kabeh pancen bangkrut negara ya apa. Nah ini jadi pelajaran betul ya. Betapa kita jangan naik. Ini jangan apa? Nah, wis dadi wong melarat itu sing apik, melarat sing sopan. Mau ngatur kulo, ini mau takdir, paham ya? Artinya kan gak banding. Dalam peristiwa perang ini, Sayyidina Utsman menyumbangkan 300 unta. Itu bukan, tolong atas unta itu nak cara sampeyan. Kira-kira rumusnya mesti sing 5 mbok sebelah di gua di balik orang sahabat sing ngemut kurma sitok, ana unta tolong. Tapi karena yang miskin gak menjadi beban negara, maka ini semua bisa dienggo peralatan perang, nggo kecukupan perang. Ini sama seperti itu. Kulo ngrasakno tenan. Kulo saiki dadi tokoh ngrasakno tenan. Kulo nu sering mucal teng sarang ngoten standar mas saya kan disuguhi dihormati. Nggih. Niku ngeten tok mau sudah ngirit. Yo mau nak rene rasa kei kopi. Bajate jenengan yo kayak kowe. Maksudnya seperti lawan ngopi kelar, nah kowe kan gak kelar utang-utang. Iku wis nyelesaikno data ngopi cocok Gus. Lho, kula nu kiai urane disenengi, mergo kula nu rapati repot, urip ora pas. Kula mulang ning ndi ku rapati repot. Dadi panitia lah kan rapati repot. Mangane rapati akeh, terus selerane rendah kan. Kadang wong kan dadi kiai kan kudu ditutup, disambut, dikadroi, waduh ngrameni tok, gontangan macam-macam. Tolak al-badru alena, sing badru sopo, sing alena ya penak itu kudu dadi tolak al-badru apa? Sing badru sopo, sing alena ya apa? Sakrohku badru kanjeng Nabi alena sahabatan iki sakrohku. Mbok nek ana ajaran anyar. Oh, kan iki kritik, enggak apa-apa. Ngaji jujur. Artinya apa? Dari kesederhanaan seorang pemimpin itu akan melahirkan rezeki banyak. Sebab itu Nabi Dawud terhadis sahih, ta'amul wahid yakfi isnain, wa ta'amus isnaini yakfi arba'atan wa hakadha. Kalau seorang tokoh itu gelem nyirik, itu ta'amul wahid yakfi isnain. Lho nggih to, misale kados kula. Kula niku gaji saya kerja itu hanya berapa? Aku untuk rezeki salam tempel hanya berapa? Gara-gara selera aku rendah, mangan sak kadare. Apa-apa tak kadari, iso nyukupi candal. Tapi nak kene dhewe ragus. Kali salam templek receh wae kepingine di mobil Mercy. Salam templek pas-pasan gaji pas-pasan ning TV yo parah.
bola omahe keramik sing larang. Kok nyukupi candalem dene dhewe greget kan ora bar-bar. Itu ora ta'amul wahid yakfi isnen, tapi ta'amul wahid ya sahriku. Alfan jadi jatah wong sitok ngentekno wong wong. Mestinya pemimpin tuh jatah wong sitok sumrambah ning wong akeh. Ora kok jatah wong akeh dintekno wong sitok. Kan bisa juga. Coba sampean kalau jadi kula ngritik kalau kula piyambak. Kalau seorang sudah disebut kiai kados kula lah, kula dianggap ngalim, dianggap syekh. Wah niku nak nuruti. Minimal wong nyugai kula niku jeruk minimal 10. Mosok kiai disugai sitok. Mereka ya ngerti sing di omah nang kok sing ditakno mesti sitok, tapi tetap 10. Engko anggur misalnya sak piring. Coba kalau kiainya ada ragus, artinya ya standar saja makan satu. Kelebihannya bisa dipakai orang lain. Nggih betul. Tapi nek kiai ini dhewe doyan kan repot. Tinggal itu. Enggak tadi cerita. Betapa kecuali kiai ini rugi kelar tuku. Wajib digawa mulai. Artinya terus di rumah moga kagak ada jenengan. Loh itu mustasna kan, mustasna. Artinya yang didhawuhkan Nabi itu realistis. So'amul wahid yakin apa? Isne. Itu harus kita terapkan, dilatih, dimulai dari diri kita apa? Sendiri. Kula niku sering jajal gitu. Kula niku kan sak kere-kerene kula niku biasa sangu 50.000. Misalnya lu mau teng daerah 3 kilo, 5 kilo, kula sangu minimal 50.000. Lu mau umbal, kula sering lupa umbal. 50.000 kangge kula uang yang tidak berarti. Kalau kula niku sak kere-kere kula ngebis 50.000 sithik. Tapi bagi mereka sangat berarti. Misalnya ketemu mak-mak sing marat sing rondo tak kei 5.000 bisa umbal. Kadang umbali kurang kula tambahi 5.000. Kula nu nate guys. Ada seorang janda tak kei 5.000. Ugang sedina matur kula. Gus matur nuwun. Andai kan sehari itu ndak jenengan kasih, itu saya ndak makan hari. Padahal saya hanya ngasih uang gitu. Gimana? Coba kalau saya sendiri seleranya tinggi. Kepen sarungan Samarinda, Jamir Rolex. Kok nganti nyapaati 5.000 dhewe kurang. Lho kecuali sampeyan nek wis geder. Anak sumban misalnya sama kiai jadi kiai tunggal. Ya artinya tapi orang arah kita orang potongan. Jadi orang potongan. Nggih juga butuh nekat kok. Nekat rapati sufi kan. Tidak betapa teorinya Nabi dulu kok amul wahid yakin apa? Ini. Wah kata dan seterusnya kata Nabi. Dan itu yang dilakukan Nabi dalam keseharian beliau. Beliau itu orang nggak kaya, tapi beliau kalau makan cukup tidak banyak. Sehingga fadlu tu'amihi, sisa makanan beliau untuk sahabat. Ini ku ahli suffah. Mulanya dari Abu Hurairah, kunna nalzamu Rasulullah bi fadli tu'amihi. Aku iso mondok ning Kanjeng Nabi, mergo manganku cukup sangka luyane dari Nabi. Sale Nabi dikei sak sampel wedhus, sampai Nabi makan sak kadare kemudian diberikan sinten Abu Hurairah. Bayangno munggah Nabi dhewe entek. Abu Hurairah gak kedu. Ini jenis amul wahid yakfi. Dan harus kita latih. Dia pemana jokin aku kas malah ngomong medit. Mergo pakanan luwes sih. Wah, enggak no mateno uang. Mau era kulkas malah menyemeh wong medit. Sing wis bakat medit iku dhisik kepeksa barang ape mambu dikene wong. Saiki era kulkas barang mambu rati itu. Wah, iku mempertegas kebakilan. Era kulkas sing medit apa medit? Mergo dhisik medit lan kira-kira ape mambu dikene tonggo. Lah saiki ora ana mambu. Lalu kalau lu ambil kulkas itu biasanya gue rada mikir. Kalau sering ditaruh cucu gue Gus betul betul kan. So, nak wes sugai kenemenan, nak urung aja. Karena kadang kesulitan gitu. Ibu gula itu gak ada kulkas. Agar enggak kok anak gula gitu ibu gula. Apa-apa kan jaga, maksud habis bak raklar tuku nopo. Kau ora potongan kiri kau rugi tak ora. Tak ilmu ni tenan jadi bulan. Ya sebenarnya, sebenarnya niate candal, terutama candal. Dua kulkas kalau ada persiapan makanan setiap saat hormat tamu ya lah. Tapi ada niate bed barang luwes di kulkas. Nauzubillah min.
Paham? Tak ada di ngono, tak dalam tak ada. Kan usul Gus mbok tumbas kulkas. Kan yo ora potongan ra kelar kok ben koyo aku. Nek koyo rogen ra duwe kan jelas rumusnya jelas. Rumusnya jelas. Mergo mesti perhitungane cawe itu, nggih. Dan ana barang bambu atau rantai misalnya mangan jeruk separuh rantai. Tidak kok napa? Nah ana kulkas kan gelem ra gelem to liwat jadi itu ngilu jeruk. Nah, berhubung ada kulkas kan disedelik. Ono tak ilmu nih, mulane kalau tadi saya ngaji ini lewat penelitian ilmiah dan pengalaman spiritual. Jadi orang asal ngomong dong, tak pikir. Dan saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Kalau kapan-kapan tuh kulkas, tapi syaratnya, jadi mun kalau suka nih, ini duit jatah. Bahwa setiap saat itu kulkas tak masalah. Yang penting ya teman. Jadi setiap saat nak cara berpikir Anda sudah benar cukup. Gak usah pamit aku. Urusan dunia kok pamit ulama, nerafe. Ulama juga bakat kulkas, wah macam uang. Nggak artinya kalau kas ulama perhitungannya sejauh mana itu menopang sedekah atau menopang kegigiran. Karena tugas ulama adalah bagaimana menyemai orang menuju baik, meninggalkan yang jelek. Kalau perangkat kulkas masih dianggap menuju kebakilan, ya harus dilawan. Tapi kalau itu untuk istiqdat liduyu, artinya persiapan setiap saat ada tamu di sahur, nggih monggo. Saiki yo ngrayangi dhewe. Paham. Lha mboten ingat difer. Mboten munafik lho. Niku agak potongan munafik lho. Tapi kok ora goblok. Mun ngene iki kula waca, ngene iki mengke kula waca sing itu tadi yang kemiskinan parah. Tadi kula waca dalam peristiwa ini pula Sayyidina Utsman mendermakan 10.000 dirham, memberikan 300 unta wa khamsina farusan. Tapi ewa semono ana 300 unta ana 50 jaran tidak terbersit, kemudian yang miskin ingin mengambil itu. Karena itu jatah perlengkapan Bono kula niku krasa tenan, jognya ini krasa. Wong kula niku mboten purun disukani mangan pas teko ngaji, itu sudah ngirit panitia. Kula ngaji teng Bojonegoro teko teng ngaji. Akhirnya diisi makan saat pulang saja itu sudah ngirit berapa ratus ribu. Entar adat ngaji kita itu kan parah tuh, teko teki ini mangan. Wae mulai jek mangan men. Apa-apaan. Sudah ngirit ekonomi, ngirit waktu. Coba kalau panitia fokus noto piring itu berapa waktu yang dibutuhkan? Padahal dengan waktu yang dibutuhkan noto piring itu pula ada waktu yang dia tidak mendengarkan ngaji. Efeknya kan dia tidak mendengarkan. Lalu gunanya apa? Ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'ulah. Acara makan itu tetap mengganggu istimak kan? Kita ini menganggap sepele saja. Dikira orang kayak saya itu dengkin boten. Itu punya efek nanti jamaah tidak istimak. Coba misalnya ngaji di sini ada acara makan saja. Berapa puluh anak yang dipersiapkan tidak usah ngaji. Gue noto-noto piring. Pengajian begini dulu langsung blotang. Kapan oleh amin secara khusus. Kalau begini dulu, wah ngerame, gelontak. Menganggap itu acara mah. Coba sampean pikir, itu punya efek dari tidak pestamimu. Tetap bukti, asal gini kalau keluar tetap mikir. Keluar berbar ngaji, sekeimangan kita biasa. Kan pusing sesuai sing duma. Sekoi tenanan Gus Bak dari biasa. Sesuai panitia ya lemes. Akhirnya gue formalitas mau Gus nang ngersandar ya. Anak ini suwun dengan panitia nyiap rumah. Yai remanane iki matane wong. Matane wong kan. Gua tentang ada kritik tapi ini harus dirubah. Itu bukan main-main. Orang lain tidak harus sama dengan kita, tidak harus. Tapi kita yang ngaji saya harus foto. Nah orang buang. Karena saya ngomongin di depan Tuhan, oke. Kulo sholati hajat, kulo itu nak dua ilmu saya pertanggungjawaban di depan Allah. Saya pengagum berat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu satu hadis di 2 rakaat. Satu hadis, pinten? Saya juga gitu. Saya setiap punya mazhab yang berbeda dengan para kiai itu saya pertanggungjawaban di depan Tuhan. Kulo sholati tenang. Sehingga saya yakin bahwa saya nanti ketemu Tuhan selamat. Soal resiko misalnya ada orang salah paham itu kan biasa. Orang ngalah susah, ini biasa banget. Ya, artinya ini biasa buang, boten. Karena ini menyesatkan betul. Kalau nu merasa nonton, ini kayak ini, dia itibar ini. Dia mulai ngaji niki kudu itibar. Betapa kemiskinan yang luhur,
kemiskinan yang terhormat itu bisa ikut menopang perjalanan Islam. Karena mulai dulu zaman Nabi Adam sampai kiamat itu sudah jadi sunnatullah bahwa kaum miskin itu kaum mayoritas. Paham ya? Jadi sunnatullah, nah kaum miskin kaum mayoritas. Kalau kaum miskin mayoritas ini menjadi beban negara, kayak apa? Negara ini akan terkuras tenaganya, apa? Misalnya sampean dua wong sing seneng 100, paling sing sugih 5. Sing sugih 5 nak salam template 1 jutaan, untuk setengah juta, 2,5 juta sampai 5 juta. Itu kalau yang miskin nggak menjadi beban negara. 5 juta kena gue tuku sound system, gue rekaman, gue tuku judul kita. Karena sing 95 wong melarat mau ngaji tok ora usah ngeke imam. Coba. Tapi nak sing 95 ngeke keimangan, gue tuku kitab ora cukup kan karena uang 5 juta ini harus habis untuk konsum. Artinya apa? Kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya ini sudah ikut menolong Islam. Paham ya? Kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya ini, itu sudah ikut nolong apa? Islam. Ini termasuk ini caranya, bawa kurma dewe loro, bawa gedang goreng dewe, tidak apa-apa. Jadi kan anak-anak pengajian, bawa gedang goreng kita, ambil aku 11. Dia ini ngomong rokok, dia mangan gedang goreng damai. Tidak apa-apa. Kita harus memulai dari diri kita, apa? Kita harus mengikuti jejak para sahabat. Jadi kayak apa susahnya zaman sahabat? Itu uang dari Sayyidina Utsman, Abu Bakar, Umar itu dialokasikan untuk perlengkapan perang. Karena yang miskin ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan itu menjadi perang bersejarah, jadi perang Tabuk. Itu kayak apa? Kalau kita bisa melakukan itu, nama kayak. Padahal sekarang kondisinya ada perang, lebih gampang kan? Lebih apa? Lebih gampang. Kalau ingin nanti marah. Kulo ngrasakno tenan. Zaman kula niku duwe kakak wakil bupati. Niku ngrumat santri sarang memiliki sekitar 15 atau 10. Niku kan nak kula dadi wangsul kan nilai mobil. Tak itu, nilai mobil bensine 300.000. Bayari supir 200.000, 500.000 tak akali. Nah niat ape ora nilai mobil dhewe 500.000 wae. Kira-kira nggo mobil yo entek pira? Lah maksud piye? 500.000 tak go mangkani santriku cukup setengah tahun. Aku numpak mobil mau enakku awakku tok. Artinya sebetulnya bisa ulama ijtihad sedikit saja. Akhirnya ya sering begitu. 500.000 yang andikan saya nuruti nafsu nyewa mobil karena saya sedikit tirakat saja gelem mobil. Ya, sedikit tirakat saja gelem mobil itu bisa dipakai santri. Itu contoh kecil ya, betapa mudahnya kita saat mau sedikit saja tirakat. Yang nak kiri tirakat kan mbak, aku nanya dia sok-sok boleh dulu. Karena kita tersinggung urus kamu. Harus dilatih. Toh amul wahid yakin apa? Bisa di ilmu itu bisa. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak mau begitu, ya memang tidak haram. Tapi harus dilatih. Orang miskin juga jangan jadi beban negara. Taman rausa terus beban BLT rausa ini yang kaitan yang ngaji kita saja. Orang gue malah ngeritik BLT, orang hubungan ini urusan cerita. Saya tuh ngalami ini, guru saya juga ngalami ini, bapak saya juga ngalami ini. Beliau-beliau sebenarnya ngeluh dengan tradisi yang salah ini. Karena mereka tahu potensi andekan tidak dipergunakan untuk konsum. Kalau nyuwun lah yang ngaji ke kalau ingin sedekah itu di rumah saja. Lagi pula menurut hadis sedekah terbaik adalah pada keluarga dekat atau tetangga apa? Pengajian atau enggak ada. Sing teko beda kecamatan. Nggih mboten. Sing teko beda apa? Kecamatan. Mun kula waca wis sing kula ora usah ditulis mengke di fotokopi mon. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Abu Bakrin bikul 5 mali. Wa huwa 4,000 dirham. Ini mboten enten kitab ini. Fasa'alahu Rasul hal aqaita li ahlika syai'an. Faqala aqaitu lahum Allah wa rasulah. Wajah Umar bin Simali. Wajah Abdurrahman bin Auf bimi'ati uqiyatin. Wajah Al-Abbas wa Tolhah bimalin kasirin. Wa tasaddaqa Asim bin Adi bisab'ina wasakon. Dan ini yang terakhir. Wa arsalatin nisa bikulli ma yakdirna alaihinna min khuliyihinna. Wong itu ada nyumbangno gelange mase ning Kanjeng Nabi. Artinya gini, sumbangan itu melimpah sekali. Wong itu ada nyumbang emas. Sayyidina Utsman 300 ton. Abu Bakar separuh hartanya.
Lu sumbangan melimpah begini itu tidak mengganggu, tidak mengusik orang-orang miskin punya rumus itu dipakai makan. Akhirnya uang-uang yang melimpah ini fokus ke perlengkapan beras. Jajal ke kiai nawani ngono, duwe beras lonton. Sing ngaji ora usah mangan. Mergo kowe dicita-cita engko bodol, mbok tuku kitab, ora kukut lho sampean. Kira-kira jaga ki buah, lha kok kukut ta? Takut dalam wah, mesti takut dalam wah. Tak jamin lho. Karena sudah begitu kental teori mereka kalau kiai di acara disumbang beras yang akeh mergo ngekek mangan wong akeh. Enggak pernah ada berpikir beras akeh nggo kitab ora ono. Padahal wong diceluk kiai mergo ngaji. Ngaji iku butuh kitab. Tapi ra kitab iki. Akhirnya kiai ra iso dialil badhet dong, ora duwe apa? Kitab. Lu coba. Lu ini dalil lho, ini fakta lho. 300 onta. Sayyidina Abu Bakar memberikan semua hartanya. Abdurrahman bin Auf memberikan harta banyak. Tapi tidak merubah keputusan Nabi bahwa yang miskin melatih diri mencukupkan diri. Karena uang-uang yang melimpah ini untuk perlengkapan perang izzatil Islam nopo? Wal muslim. Itu kayak apa? Kalau kita bisa begitu maslahatnya kayak apa? Kita sampai mikir misalnya masjid ya gampang. Kalau uang di kotak masjid itu tidak dipakai makan. Lu nak terima gue noto jeding, noto mikrofon, speaker tuh luah-luah. Tapi nak acara masjid ya jika makan, tetap kurang. Sementara peralatan masjid tidak ujung cukup. Faham ya? Ini harus jadi pelajaran. Sama tidak harus orang lain menerima kita, enggak. Tapi sama semenjak ngaji ini tahu betul bahwa ini ajaran Nabi. Dan yang dipraktekkan para sahabat. Makanya ketika Nabi, andai kan kamu bersedekah Uhud mah, mbok kena kabeh ning Islam, iki jare kanjeng ora banding ambek mute sahabat. Karena satu mut dari seorang sahabat wis cukup nglawan wong kafir. Sementara didik 1 juta paling gak wakile. Imbang semen 50 sak ning masjid. Ya mau ditulis ke budi ning ngarep niku. Artinya kan dia ada apa-apanya kan dibanding satu mut sahabat yang kemudian menjadi cikal bakal izzatil Islam napa? Wal muslim. Mun kula terusaken nggih. Mimba dimakada ekor rubah tegese para kopaan tamila yen tom condong apa kulo bubadi mungkin sebagian atine para sahabat. Ila yufariqan nabi sumata alihi. Mun sing penting sumata bawon iki sumata alihi mongko nuli nobati sapa ahli mengatasi para sahabat. Apa tegese nyepuro sapa Allah alum sanging para sahabat maing perkara. Wako akan tumiku apa mafi kulo di dalam pira-pira atine sahabat. Min hadil khawati di sanging ilah pira-pira perasaan sing salah nih wal wasa isilan pira-pira waswas. An-nafsaniyati kang bangsa awak. Dasari ada tadi. Lama sobaru semangsane padha gelem sobar sapa sahabat warat dimulan padha ketun sapa sahabat ala zalikal hammi ngatasé mengkono-mengkono perasaan. Innahu bihim raufur rahim. Fala yahmiluhum mongkora napa nggih mbebano sapa Allah ing sahabat ma ing perkara layutikuna kang ora kuat sapa sahabat minal ibadah sing ibadah. Mereka tidak akan dipaksa sedekah sak dhuwure kemampuan. Itu tapi itu tadi juga enggak dipaksa, enggak makan sama sekali. Asal bawa sak dirham rong dirham atau bawa sak mut rong mut tetap mereka kuat Contoh gampang wong poso, mun ngandel kula kaya wong poso. Mulai poso itu penting untuk melatih diri. Sampean poso mulai subuh sampai maghrib gak mangan pokok blas. Sing ngombe kopi sak suruputan iku maghrib wis iso khusuk. Kira-kira jatah wong ya wis ngelu. Kejajal, saiki rugen mau nyeguk kopi sak sing, gerungan jatah Mustafa wis pingsan. Ora kudu ngenteni mangan sapi. Iku eling-eling tenan ya. Sama sahabat sing mau sangu kurma sitok dimakan. Perang mbek pasukan Romawi sing mangan sak piring itu 50. Kemungkinannya sah. Sing penting ora blas, sing penting apa? Blas wae haram, haram ya blas iku. Eling-eling. Oh kowe ngenang aku sitok blas haram ngono to. Ora akeh-akeh kenang ilmuku iku sitok. Blas apa? Haram. Termasuk nanti tawakal blas yo haram, wong ora akal ora duwe bangkune. Minal ibadah disang ibadah. Wa yusiru lan nyampekno sapa wa ilaihi maring ikilah para sahabat almanafi ing pira-pira kemanfaatan. Nggih Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur masallu wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu wa barik wa sallim asma'in. Allahumma ya Allah ighfir li masyayikhina wa ya khairil madina. Wa ighfir ya Allah muassisi hadzal mahal wa anzilhum manzilan husnan indaka ya Allah. Ij'al qabrahum riyadil jinnah rawdatan riyadil jinnah tajal qabrahum rawdatan mubarakatan. Allahumma ighfir lahum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum ya Allah. Ilahi naqihim min khatayahum kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Walakihim biridho kalamna min safatik walakihim bimafrat kalamna min adab bana atina fitunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.